pada Juru Selamat. Shalom saudara terkasih di dalam Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali di dalam program Renungan Hati Sehat dari Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara. Puji Tuhan, di akhir pekan yang indah ini kita boleh berkumpul bersama-sama kembali untuk kita merenungkan firman Tuhan. Mari setiap kita mempersiapkan hati dan mempersiapkan diri kita sebaik mungkin supaya setiap firman yang kita renungkan boleh bertumbuh di dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita mulai, Bapak Ibu, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas segala kasih karunia-Mu selama 1 minggu ini. Kau sertai kami, Kau senantiasa bimbing kami, sehingga hari ini kami boleh berkumpul bersama kembali untuk kami boleh ya Tuhan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pelita dalam kehidupan kami, dan juga Tuhan kiranya kerohanian kami boleh semakin bertumbuh dan kami semakin mengenal akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, siapkanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Berkati pula hamba-Mu yang menyampaikan, kiranya Tuhan memberkati, menyertai sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan boleh seturut kehendak-Mu dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom saudara terkasih dalam Kristus. Tema kita hari ini adalah kasih setianya senantiasa ada. Ya, sekali lagi, kasih setianya senantiasa ada. Amin Bapak Ibu. Mari kita buka bersama di dalam Mazmur 136 ayat yang ke-16. Kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudaraku, saat kita melihat peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir, kita bisa tahu bahwa Tuhan itu tidak langsung memberikan mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi rupanya Tuhan membawa mereka melewati suatu situasi, suatu kondisi, suatu perjalanan yang disebut padang gurun. Mereka harus melalui padang gurun selama beberapa waktu lamanya sebelum mereka siap untuk masuk ke tanah perjanjian. Seperti kita ketahui, padang gurun itu adalah tempat yang tidak nyaman. Padang gurun adalah tempat yang udaranya sangat panas di waktu siang dan sangat dingin di waktu malam. Air pun di sana menjadi sesuatu yang langka dan sangat berharga, dan belum lagi ada banyak bahaya di sana dari binatang buas, ular dan sebagainya yang tentu saja itu bisa mencelakakan jiwa. Sehingga kalau kita analogikan dalam kehidupan kita,
Padang gurun itu bisa menggambarkan gambaran kehidupan yang sungguh tidak enak, tidak nyaman, dan tidak ada yang istilahnya itu membuat nikmat gitu, nggak ada, tapi penuh dengan kesulitan. Sehingga memang kalau orang ditanya mau nggak hidup di padang gurun, mau nggak hidup dalam situasi seperti padang gurun, mereka rata-rata akan menjawab tidak mau. Banyak orang tidak menyukai kehidupan di padang gurun. Banyak yang lari juga, mereka menghindar bahkan memberontak kalau misalkan diposisikan di padang gurun. Tidak terkecuali bangsa Israel dalam perjalanan mereka. Seluruh bangsa Israel itu mengalami panas teriknya padang gurun. Sehingga kita bisa tahu, kita bisa baca di Alkitab, mereka pun akhirnya bersungut-sungut dan bahkan mereka seakan ingin kembali lagi ke Mesir. Yang jadi pertanyaan saudara, termasuk mungkin bangsa Israel waktu itu, kenapa Tuhan izinkan mereka mengalami semua itu? Mengapa Tuhan yang katanya menyelamatkan mereka, membebaskan mereka dari perbudakan, justru mengizinkan mereka untuk melewati ketidaknyamanan itu? Saudaraku, inilah yang menarik dari Tuhan kita. Pikirannya memang tidak dapat kita selami. Namun kita lihat di balik semua itu, Tuhan punya tujuan yang indah bagi umatnya. Bisa dikatakan bahwa di padang gurun inilah Allah mengubah mental bangsa Israel dari mental budak menjadi mental prajurit yang siap untuk merebut tanah yang dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka. Perjalanan bangsa Israel di padang gurun ini justru menunjukkan bahwa Allah selalu menyertai bangsa yang terkenal dengan tegar tengkuk ini. Tidak hanya itu, Allah juga sedang mendidik dan menghajar mereka dengan kasih-Nya yang tak berkesudahan sampai mereka siap untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, saudara. Sekali lagi kita bisa melihat bahwa Tuhan ingin melatih iman umat Israel agar menjadi kuat. Tuhan ingin bangsa Israel mengetahui kebesaran serta kuasa Tuhan, bahwa sekalipun di padang gurun mereka tidak kekurangan suatu apapun, saudara. Bahkan kita bisa lihat, saudara, Tuhan memberikan penyertaannya kepada bangsa Israel lewat tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari, sehingga mereka senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan. Padang gurun itu menjadi sekolah kehidupan bagi Musa dan juga bangsa Israel, karena di sanalah mereka mengalami proses pembentukan dan pendewasaan iman, saudara. Saudaraku, begitu pula dalam perjalanan hidup kita. Kisah pengalaman padang gurun bangsa Israel setidaknya dapat kita ambil sebagai pelajaran hidup kita saat kita menjalani pengalaman padang gurun kita masing-masing. Padang gurun itu menjadi sekolah kehidupan bagi kita, karena disitulah Tuhan memproses kita sampai kita kedapatan siap menerima curahan berkat-Nya. Mungkin kita sedang melalui padang gurun kehidupan. Usaha pekerjaan sedang mengalami kesulitan, ekonomi keluarga sedang mengalami kemerosotan, atau keadaan situasi sukar lainnya. Terlebih kita semua mengalami di masa-masa pandemi ini. Hal ini, saudara, bisa saja membuat kita sengsara, kecewa, dan putus asa, hingga bahkan kita mungkin berpikir bahwa Allah telah melupakan kita. Kita seperti ditinggalkan, tidak dihiraukan oleh orang-orang sekitar kita. Kita bahkan mungkin merasa hidup menderita. Tetapi saudara, pada hari ini ingatlah, dimanapun kita berada, jangan menyerah menghadapi semua itu. Tetaplah mengucap syukur, lakukan apa yang menjadi bagian kita. Sebagaimana Tuhan pernah menolong umat Israel di masa kesesakan,
Dia juga yang memberikan pertolongan kepada kita saat ini. Percaya kepada Tuhan, Ia pasti akan menunjukkan kasih setianya kepada orang-orang yang selalu berharap kepadanya. Janganlah takut, sebab Tuhan selalu menyertai kita. Walau di padang gurun sekalipun, Tuhan tetap setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Dia bahkan akan senantiasa menyertai kita karena penyertaan Tuhan sangatlah sempurna. Kuatkan iman dan pengharapan Anda kepada Tuhan. Ketahuilah saudara, saat kita diizinkan melewati padang gurun kita masing-masing, sebenarnya Tuhan memiliki maksud dan tujuan. Dia ingin mendewasakan iman kita dan membuat kita semakin bertumbuh. Jadi kita tidak perlu cemas karena semua pasti dapat kita jalani. Ketika kita berada di dalam padang gurun, tetaplah melekat pada Tuhan. Sebab Dialah sumber kekuatan kita. Bersama Tuhan kita pasti kuat serta mampu melewati setiap masalah. Karena saat dekat dengan Tuhan, jiwa kita pun akan tenang. Sebab Dialah sumber ketenangan kita. Oleh karena itu, sekali lagi saudara, dalam situasi apapun jangan panik. Tetap tenang dan tetap dekat dengan Tuhan. Maka percayalah, semua pasti dapat diatasi. Dalam hidup ini saudara, Tuhan tidak selalu menjanjikan hidup tanpa tantangan. Tidak selamanya kita berada dalam zona yang nyaman. Tetapi ketika kita harus melewati masalah, percayalah, Ia akan memberikan kemenangan. Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh diingatkan bahwa kasih setiamu Tuhan ada untuk senantiasa dalam berbagai kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, bila mana saat ini ada di antara kami yang sedang lemah, letih, dan merasa tidak berdaya lagi dalam kehidupan ini, Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk menolong setiap kami, menguatkan setiap kami, sehingga kami bisa semakin melekat kepada Engkau. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu merancangkan kebaikan atas setiap kami ya Tuhan. Kami percaya setiap proses yang harus kami lalui saat ini Tuhan akan membawa kami, hidup kami menjadi lebih baik lagi di dalam rencana-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah setiap kami Tuhan. Kuatkanlah saat ini setiap kami yang bergumul, saat ini setiap kami yang sakit, saat ini setiap kami yang merasa sedang mengalami padang gurun dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau menolong, menghibur, dan menguatkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.